A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. La ilaha illa huwa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah pada kita semua hingga saat ini pada pagi yang mudah-mudahan mulia ya. Allah muliakan kita semua, Allah berkahi dan rahmati kita semua, dan kelak juga kita senantiasa ya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala serta menggapai ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat ya, dan juga para pengikut ya. Kita pun mohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ya, komitmen konsisten menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap mendapatkan syafaat atas izin Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur surat Al-Baqarah ya. Sekilas ya menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan kemarin terkait dengan ayat pertama surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Ya, bahwa surat ini diawali dengan huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah, 3 huruf ya, yang sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya, maknanya tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mengetahui makna tersebut ya. Namun ada hikmah yang kita dapatkan dari kalimat atau 3 huruf ini, yaitu untuk menegaskan tentang Al-Quran yang Allah turunkan ya, sebagaimana pada ayat yang akan kita bahas nanti Allah menyebutkan firman-Nya zalikal kitabu la raiba fi, bahwa alif lam mim memang kalian tidak tahu, tapi hakikatnya nanti akan saya jelaskan maksud begitu ya. Ya apa keinginan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang ada di hadapan Anda, di hadapan kalian tidak ada keraguan di dalam. Pun juga pada ayat-ayat yang lain yang mana huruf muqatta'ah itu ada 29 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jumlah huruf yang berbeda-beda. Ada yang 1 huruf Allah sebutkan ya 3 kali, ada yang 2 huruf Allah sebutkan 9 kali, ada yang 3 huruf Allah sebutkan 13 kali, ada yang 4 huruf Allah sebutkan 2 kali, dan yang 5 huruf Allah sebutkan juga 2 kali. Nah, semua itu yang saya lihat, yang saya perhatikan pasti di ayat setelahnya itu tentang Al-Quran. Artinya Allah ingin tegaskan Al-Quran ini loh yang kalian
di hadapan kalian menegaskan terkait dengan kitab atau juga wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya, dengan 1 huruf atau 2 huruf, 3 huruf sampai yang 5 huruf Allah sebutkan, itu semuanya menegaskan itu, kecuali ada 3 surat memang yang tidak langsung ya. Misalkan ada surat Al-Ankabut, Allah berfirman Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ada juga di surat Ar-Rum, Alif Lam Mim gulibatir Rum ya. Dan juga di surat Maryam Kaf Ya Ain Shad, Allah sebutkan ayat setelahnya Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Namun secara mayoritas Allah sebutkan setelah itu tentang Al-Quran, tantangan Allah kepada manusia yang tidak mau percaya atau ngasih ragu terkait Al-Quran, maka Allah sampaikan setelahnya baik dengan sumpahnya Allah, wal Qur'anil azim, wal Qur'anil hakim, wal Qur'anil al-mubin, wal kitabil mubin dan sebagainya, dan juga yang lain-lainnya. Intinya adalah bahwa dengan huruf muqatta'ah maka Allah jelaskan setelahnya tentang Al-Quran. Dan surat Al-Baqarah berisi atau merupakan surat yang sangat rinci. Kalau surat Al-Fatihah kan globalnya kan, sebagaimana yang ada dalam surat Al-Fatihah ada 4 kajian atau 4 kandungan ya tentang akidah, ibadah, syariah dan sirah. Sementara surat Al-Baqarah dirincikan lagi. Disitulah yang seorang ulama mengatakan, disinilah ada namanya bina'u ususu al-aqidah wasyariah wal akhlaq wal manhaj. Disinilah surat Al-Baqarah terbangun atau ingin Allah membangun persepsi gambaran terkait dengan dasar-dasar akidah, syariah dan juga ibadah serta akhlak dan lain-lain Masya Allah juga kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah tentunya hal-hal yang bisa memberikan kepada kita gambaran umum dan juga gambaran rinci terkait dengan apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk pada ayat kedua dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalam Alkitab. Di dalamnya fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengandung paling tidak ada 6 kalimat Pertama zalika yang artinya itu hakikatnya nanti saya sampaikan atau kita dapatkan bagaimana pendapat para ulama dengan kalimat ini. Alkitab yaitu Alkitab maksudnya adalah Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam Al-Quran. Huda, petunjuk, lil muttaqin, li untuk atau bagi, al-muttaqin orang-orang bertakwa. Ini untuk awalan sebagai kosakata yang perlu kita pahami. Saya ulang lagi zalika artinya itu Alkitab Alkitab Al-Quran, la roiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, huda sebagai petunjuk, lil al-muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Kalimat zalika menurut ahli bahasa maknanya itu. Tapi di sini yang saya dapatkan para mufassir kebanyakan bahkan seluruhnya menyebutkan maknanya bukan itu tapi ini. Kenapa? Secara balaghah memang penggunaan kata tunjuk yang jauh untuk menunjuk benda yang dekat berfungsi untuk mengisyaratkan ketinggian apa yang disebutkan. Jadi kalau misalkan kalimatnya zalika tapi disebutkan dengan ini, berarti yang disebutkan itu tinggi. Yang disebutkan itu mulia. Disebutkan itu memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali.
Nah, itu yang dimaksudkan dengan zalika yang artinya ini. Berarti kita harus juga mengikuti bahwa kalimat zalika kita harus artikan dengan ini. Inilah ya Alkitab. Inilah Al-Qur'an. Sementara Alkitab itu sendiri ya maksudnya adalah Al-Qur'an ya. Yaitu kitab suci yang ya tertulis. Bahwa Al-Qur'an sebagaimana mungkin yang sudah kita dapatkan ya dari para ulama menyebutkan ya Al-Quran itu memiliki nama yang banyak ya, paling tidak ada 4 nama lain dari Al-Quran ya. Pertama sebagaimana disebutkan dalam ayat ini Alkitab. Kenapa disebut Alkitab atau menjadi nama lain dari Al-Quran ya? Pertama memang tujuannya bahwa Al-Quran itu memang tertulis ya. Al-Quran itu termaktub ya, baik ditulis tangan saat awal-awal di masa Rasulullah SAW, ya. Bahkan Rasulullah SAW sangat gencar memerintahkan kepada sahabat, ya, untuk menulis Al-Quran. Bahkan mengindahkan orang-orang yang menulis sunnah Nabi, sehingga nanti tidak bercampur antara sunnah dengan Al-Quran. Itu yang memang menjadi fokus Nabi. Di masa Nabi, Al-Quran sudah ditulis atas perintah Rasulullah SAW dan juga tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti susunannya sesuai dengan apa yang diperintahkan ya, walaupun tidak sesuai dengan turunnya. Nah, yang menarik adalah Alkitab ini bahwa selain daripada memang ditermaktub atau tertulis, bahwa kenapa dinamakan Alkitab karena ingin disampaikan kepada pemeluk lain atau orang-orang yang dahulu ya pengikut Nabi sebelum Rasulullah SAW. Baik ya yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, ya, yang memiliki kitab Taurat, ya, atau pengikut Nabi Isa yang mengakui kitab Al-Injil, ya, bahwa Al-Injil atau Taurat itu disebut Alkitab juga. Artinya kalimat ini familiar, ya. Kalimat ini tidak asing bagi mereka. Sehingga ketika disebutkan Alkitab, ini Al-Quran juga loh kitab namanya. Bahwa kalian mengakui Alkitab, sesungguhnya seharusnya juga mengakui juga kitab ini. Yang artinya Al-Quran. Sehingga ketika disebutkan Al-Quran mungkin mereka tidak mengakui, tapi ketika disebutkan Alkitab mereka harusnya mengakui, apalagi sumbernya sama ya. Ya kadang-kadang orang menganggap kalau nama yang sama itu kan mereka akhirnya oh iya betul juga ya, bukan ini Alkitab ya. Kita juga tahu ini Alkitab. Tapi ketika disebutkan Al-Quran mereka nggak ngakui ya. Oh saya punya Taurat, kalian punya Injil ya, sementara dia punya Al-Quran ya. Memang nama berbeda yang lain, tapi ada nama yang sama, lalu akhirnya mereka seharusnya merasakan bahwa ini tidak berbeda. Alkitab yang artinya adalah Taurat, Alkitab artinya Injil, Alkitab juga maksudnya adalah nama lain dari Al-Quran. Bahkan ya secara umum mereka disebut Ahlul Kitab. Artinya orang yang diberikan ilmu tentang kitab, baik Taurat maupun Injil. Nah ini ya, yang pertama dari ya nama lain dari Al-Quran ya, yaitu Alkitab. Ada juga nama lain Al-Furqan, sama juga Al-Furqan juga At-Taurat atau Injil disebut dengan Al-Furqan. Jadi sangat familiar juga Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Ada yang lurus, ada juga yang bengkok dan sebagainya. Ini juga dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan disebutkan ya, Tabarakalladzi nazzala al-furqana liyakuna liyakuna naziran ya. Lalu juga yang ketiga adalah At-Tanzil. Nama lain Al-Quran At-Tanzil ya. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 192 ya. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bahwa ya, sesungguhnya dia, maksudnya Al-Quran ya, latanzil ya, adalah tanzil. Maksudnya nama lain daripada Al-Quran itu tanzil yang diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Nah yang terakhir adalah ya, nama lain dari Al-Quran Az-Zikru. Az-Zikru yang artinya peringatan atau pelajaran, dan juga Az-Zikru artinya kemuliaan. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, yaitu Az-Zikr, ya, yang disebut di sini Az-Zikr maksudnya Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaga dan memihak. Tapi yang menarik juga, Az-Zikr itu bukan sekedar peringatan atau pelajaran, tapi kemuliaan. Ya. Masya Allah, ini juga perlu kita miliki akan ya pemahaman ini, atau juga bermaksud untuk kita juga mendapatkan kemuliaan dari apa yang disebutkan. Allah berfirman surat Al-Anbiya ayat 10, ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian, ya, kitab yang di dalam terdapat kemuliaan kalian. Bukan sekedar peringatan atau pelajaran. Ya. Ya. Ini bisa dicek ya di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa kalimat zikir itu bukan sekedar ya ad-dars, ya, bukan sekedar al-ilm, bukan sekedar at-tanbih, bukan sekedar inzar, ya. Bahwa zikir itu bukan sekedar maknanya adalah ilmu, pelajaran, peringatan sebagaimana yang banyak kita pahami, tapi kata beliau, az-zikir itu artinya asyarafu, ya, al-karamu, ya, kemuliaan. Jadi Al-Quran itu kemuliaan, sumber kemuliaan. Bahkan ya di dalam hadis juga memang menguatkan akan hal tersebut, ya. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadza kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah ingin mengangkat derajat orang-orang suatu kaum dengan Al-Quran ini dan menghinakan yang lain. Mengangkat artinya yang mau berinteraksi, mengangkat orang yang mau ya membaca, ya, memuliakan bagi mereka yang mau memahami dan mengamalkan, itulah Al-Quran. Sementara yang tidak mau sama sekali atau mengindahkan Al-Quran, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita runut ya bagaimana Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sejak awal ya dari sumbernya memang mulia kan. Al-Quran dari Allah, ya. Allah Maha Mulia, wajar ya akhirnya mulia. Bahkan Allah juga jaga kemuliaan itu sampai kepada ujung-ujungnya. Kita lihat ya, sumbernya pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia. Yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran itu adalah malaikat yang mulia, ya. Jibril akhirnya menjadi malaikat yang paling mulia dari para malaikat, ya, menjadi mulia dia. Lalu diturunkan pada bulan Ramadan, ya, disebutkan Sayyidus Suhur, ya, bulan yang sangat mulia dari bulan-bulan lain. Bahkan juga malamnya pun disebut Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan, atau Lailatul Mubarakah, malam penuh berkah, ya. Saking mulianya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga turunkan menjadi malam yang mulia. Bahkan diturunkan juga di tempat yang sangat mulia. Tidak ada tempat yang mulia kecuali Mekah dan Madinah, ya. Disebutkan Al-Haramain, dua tempat yang mulia, dua tempat yang suci, ya, dua tempat yang memang terjaga, ya, dari segala ya hal-hal yang tidak baik. Ya, itulah Al-Quran diturunkan, dan yang menerima pun adalah makhluk yang paling mulia yang ada di muka bumi ini sepanjang masa sampai hari kiamat. Siapa dia? Rasulullah SAW. Karena itu, ya tentunya ketika kita ingin mulia, maka banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak-banyaklah ya apakah mendekatkan diri dengan membaca, memahami, mengamalkan, ya, juga menghafal, insya Allah menjadi mulia. Bahkan banyak kisah-kisah, ya, baik kisah dari Rasulullah SAW atau para ulama terkait dengan kemuliaan orang yang senantiasa berbicara dengan Al-Quran. Apakah dikuburnya ketika digali, lalu jasadnya utuh, kan? Ya, bahkan juga di saat masa Rasulullah SAW, ya, ini ada kisah yang disebutkan, ya, salah satu dari keutamaan surat ya, Al-Muluk, ya, di mana suatu ketika ada seorang yang ya kayak membentangkan tikar, ya. Kan kalau dulu ya di zaman Rasulullah SAW itu orang nggak tahu itu kuburan atau bukan karena sudah rata, ya, dengan tanah, ya, rata begitu, dia nggak tahu. Akhirnya dia di situ ya melaksanakan sholat sunnah, ya, lalu membaca surat Al-Muluk. Tiba-tiba sahih-sahih terdengar, ya,
dengan inilah aku mendapatkan keselamatan. Aku di dalam ini tidak diazab atau tidak disiksa. Loh, suara apa itu? Ya ketika lihat kanan kiri, depan belakang, nggak tahu siapa, nggak ada. Rupanya ya ketika ditanya oleh orang sekitar, rupanya di atas dia atau di bawah dia ini ada kuburan. Ya, bahwa yang terdengar tadi orang yang di dalam kubur menyampaikan bahwa surat Al-Muluk memberikan keselamatan kepada dia. Sehingga akhirnya ditanyakan kepada Rasul. Ya. Akhirnya Rasul mengatakan, hiya al-munjiyah. Ya. Bahwa surat Al-Muluk memang adalah penyelamat. Ini baru satu surat ya, surat Al-Muluk. Apalagi dengan Al-Quran yang begitu banyak ayat surat-suratnya dan ayat-ayatnya, tentunya juga kita akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan dari apa yang kita baca. Nah, kalau kita simpulkan ya dari nama-nama ya Al-Quran ya, dari pertama adalah Al-Quran itu sendiri, terus Alkitab ya, lalu juga Al-Furqan, Az-Zikr ya, Tanzil ya. Artinya memang ada runutan itu kan. Pertama Tanzil misalkan, bahwa memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu disebut dengan Alkitab karena dia tertulis ya atau terjaga lah ya. Ya, hakikatnya memang Al-Quran itu kan terjaga dari dua sisi ya. Atau dari dua cara Allah Subhanahu wa taala menjaga. Pertama dengan al-hifzu fis sudur, ya, dijaga di dada dengan dihafal. Ya. Banyak ya sekarang kita lihat ya muncul ya pesantren-pesantren tahfiz ya, dan juga banyak juga dari masyarakat umat Islam ya, baik di negara kita atau di negara lain yang hafal Quran. Ini namanya al-hifzu fis sudur. Lalu al-hifzu fis sutur. Allah ingin jaga dari bentuk tulisan. Kalau sekarang mungkin modelnya cetakan ya. Ya, ini bagian daripada cara ya, bahkan juga di masa Rasul, di masa Abu Bakar dan juga di masa Utsman ya, mereka semuanya telah ya berkontribusi menjaga Al-Qur'an dalam bentuk Alkitab. Alkitab. Lalu bahwa Al-Qur'an juga namanya Al-Furqan, ya memang Al-Qur'an itu fungsi menjelaskan ya, membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar yang salah, dan juga yang lain-lain, sehingga bisalah manusia mengambil yang baik, yang benar, dan menjauhkan yang buruk dan juga yang batil. Dan Al-Quran adalah az-zikr, ya, bahwa dia merupakan peringatan, pelajaran, dan juga kemuliaan. Serta Al-Quran adalah, ya Al-Quran itu sendiri yang artinya bacaan. Bahkan juga ada yang mengatakan Al-Quran itu kumpulan, ya, kumpulan ayat menjadi satu surat, kumpulan surat menjadi ya Al-Quran itu sendiri. Ini nama maksud daripada Alkitab. Jadi zalikal kitabu artinya inilah Al-Quran, inilah Alkitab yang Allah sebutkan untuk didengar oleh yang lain, diakui oleh yang lain, bahwa mereka mengaku sebagai pengikut Nabi, yang artinya memang yang disampaikan oleh Rasul Alkitab, sebagaimana mereka juga paham Alkitab itu baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Lalu di bagian ketiganya Allah Subhanahu wa taala berfirman la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kebimbangan dalam Al-Qur'an. Tidak ada ya kerancuan. Banyak makna ya dari kata raib ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dengan la ya, tidak. Biasanya kalau dalam usul fikih itu namanya mafhum mukhalafahnya ya. Ya, mafhum mukhalafahnya artinya bahwa ketika ada peniadaan berarti ada isbat ya. Seperti kalau kita menyebutkan la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak itu menafikan yaitu Tuhan-Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, baru nanti ada tasbitnya. Walaupun di sini tidak disebutkan isbatnya, tapi paling tidak adalah bahwa Allah ingin menegaskan bahwa Al-Qur'an itu memang mulia. Yang tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kerancuan, ya, tidak ada kesimpang siuran, ya. Sehingga harus diimani, ya tentunya butuh keyakinan yang sangat kuat, ya. Yang kedua raib. Saya berusaha untuk memahami, mencari makna ya, atau juga yang sepadan dengan kata raib. Memang saya dapatkan ada kalimat raib itu sepadan dengan asyakku, ada juga dengan ya at-taraddudu ya. Rupanya berbeda ya kata raibun dengan syakun ya. Kalau syakun itu artinya orang ragu ya
50-50, 50-50 ya. Bimbang dia dalam arti hampir sama nih ya. Dia bimbang, oh ini perkara ini 50% saya percaya, 50% tidak percaya. Kalau raib itu seringkali orang ragu tapi berusaha menantang ya. Makanya di awal sini Allah sengaja mengatakan la raiba, artinya tidak ada keraguan yang orang berusaha untuk menantang itu ya. Berusaha untuk melakukan ya penghadangan dari apa yang disampaikan oleh Rasul, bukan sekedar ragu tapi berusaha menantang ya. Makanya Allah katakan la raiba, artinya tidak ada keraguan yang kalian tantang ya, dan juga kalian katakan bahwa ini merupakan ya perkataan Muhammad, perkataan yang mereka kenal betul, yaitu apakah keponakannya atau sahabatnya atau juga anggota masyarakat, yaitu Rasulullah SAW. Ya, jadi kata raib itu betul-betul memang tantangan ya yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, keraguan yang sangat keras ya, penantangannya atau juga penghadangannya ya, bahkan berusaha untuk ya mengatakan hal-hal yang berbeda. Itu raibun ya. Ini Masya Allah juga ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesuatu bahasa Arab yang berbeda ya dengan bahasa mereka, pasti ada makna yang tersembunyi walaupun menurut kita sama saja ya. Syakun, taraddudun, raibun ya. Kalau taraddud itu sama dengan syakun ya, kebimbangan ya atau keraguan ya. Ya. Tapi kalau raibun ya ini adalah hal-hal yang memang bukan sekedar ragu tapi berusaha untuk melakukan penantangan. Nah, akhirnya kita lihat bahwa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghadirkan kepada kita sebuah ya maklumat ya, statement bahwa kita tidak boleh ragu dengan Al-Qur'an ya. Seseorang yang yakin kepada Allah ya, berarti juga harus yakin kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ragu kepada Al-Qur'an, berarti kita ragu kepada yang lainnya. Paling tidak kan kalau orang ragu kepada Al-Quran, berarti ragu juga kepada yang membawa Al-Quran. Siapa di situ? Rasulullah SAW. Berarti ragu juga kepada Jibril yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Yang berarti ragu kepada pongkolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang ragu terhadap Al-Quran. La raiba fihi, untuk menegaskan bahwa memang Al-Quran sama sekali tidak boleh diragukan, apalagi sampai menantang ya hal-hal yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini kan tidak menghilangkan gambaran yang sebelumnya disebutkan ya dari kalimat alif lam mim, huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah yang tidak dipahami ya, akhirnya mereka kaget dengan kalimat setelahnya rupanya Al-Quran atau Alkitab demikian. Kan hakikatnya memang ya ketika Allah menurunkan Al-Quran itu ada 3 model manusia. Ada memang yang beriman ya, bahkan tidak ragu dengan apa yang Allah turunkan ya. Itu dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apapun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW dia tidak pernah ragu, tidak pernah ya bimbang ya, tidak pernah ada ganjalan dalam hatinya. Itulah sosok yang harus kita betul-betul ya ikuti, beliau tidak pernah ragu ya. Apapun yang pokoknya yang keluar dari mulut Nabi pasti akan diyakini. Yang kedua yang ragu ya, bimbang, ini benar atau salah, ini benar atau tidak ya. Itu ragu. Tapi ada juga yang tidak mau sama sekali beriman kepada Rasulullah SAW dan juga Al-Quran, disebut dengan Al-Kufru, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Nah bagi kita tentunya ya harus kita yakini bahwa memang kalimat ini adanya la raiba fihi, untuk menguatkan kita tidak ada keraguan ya dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya, walaupun menurut kita atau kita sendiri belum sampai memahami maksud daripada huruf yang sebelumnya disebutkan. Nah, dan juga dalam ya ungkapan seorang ulama ya, bukan hadis ya, dikatakan man ankara harfan minal Qur'an ya faqad kafara ya. Barang siapa yang mengingkari salah satu huruf Al-Qur'an saja atau ragu terkait dengan huruf Al-Qur'an, maka dia telah disebut kafir. Ini hati-hati gitu ya, yang sampai kita mengalami hal tersebut ya. Man ankara ya harfan minal Qur'an faqad kafara. Baik,
jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya dimaksud dengan Alkitab ya. Dan juga la raiba fihi. Nah, fihi ini haknya ini kembali kepada Alkitab ya. Ya, untuk menegaskan bahwa ya Al-Qur'an itu tidak ada di dalamnya keraguan. Lalu ya Allah mengatakan huda. Maksud daripada hudan ini adalah petunjuk. Tapi selain itu ya saya mendapatkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga ya, bahwa hudan itu maknanya bukan sekedar nurun ya, tapi lebih dalam lagi adalah ya ma yukirru fil qalbi minal iman. Hudan itu artinya yang mantap di dalam hati ya, dalam bentuk keimanan yang terpatri ya. Bahwa kita sudah beriman ya. Lalu Allah berikan hidayah artinya menjadi mantap ya. Ini kan sudah kita minta selalu ya di surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali minimal ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita minta, nah di akhirnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin, Alkitab. Petunjuk bagi orang bertakwa adalah Alkitab. Artinya kalau kalian sudah minta sebanyak 17 kali minimal, ya bahkan mungkin bisa lebih dari itu, sudah pasti lebih karena kita atau Bapak Ibu sekalian pasti melaksanakan sholat sunnah, ya baik qiyamul lail, sholat duha, atau juga rawatib dan sholat-sholat lain pasti membaca Al-Fatihah. Pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. Ayat Allah tunjuki seakan-akan ya menjadi korelasi yang kuat antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Bahwa kalian sudah minta ihdinas siratal mustaqim. Apa dan bagaimana jalannya ya agar kalian tetap dapat hidayah, maka ambillah Al-Qur'an. Itulah petunjuk bagi kalian, khususnya bagi orang yang bertakwa tentunya. Ya, nah itu maksud daripada huda. Ya. Petunjuk, hidayah, ya, dan juga apa yang terpatri atau yang mantap yang di dalam hati, yaitu keimanan. Ya. Dan tentunya juga, ya, bahwa al-hidayah atau hudan ini disebut dengan bayanul haqqi wa tawdihihi, wa dilalah alaihi, bahwa sebenarnya makna dari hidayah itu adalah penjelasan tentang kebenaran dan juga ya memaparkannya dan petunjuk atasnya. Ini juga makna daripada hidayah menurut Ibnu Katsir ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat atau ayat lain, innaka latahdi ila siratim mustaqim, bahwa ya kau Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengarahkan atau orang yang mengajarkan dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Jadi itu hakikat daripada hidayah ya. Dan tentunya kita bersyukur saat ini kita berada dalam hidayah yang intinya bahwa memang hidayah itu sesuatu yang Allah berikan dengan tahapan-tahapan. Dan kita berada di tahapan yang sangat tinggi. Ya, karena Allah memberikan hidayah itu dalam 5 tahapan ya. Pertama tahapannya adalah ketika kita dilahirkan ya. Ini ibu-ibu ya, ada yang melahirkan anak dan kita pun dulu pernah dilahirkan oleh orang tua kita ya. Ini namanya tahapan pertama yang Allah berikan, namanya hidayatul fitrah. Hidayah fitrah ya. Karenanya setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ini hidayah yang Allah berikan. Ya. Dalam hadis Nabi dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Karenanya kalau orang keluar dari Islam, artinya dia sudah mengabaikan, ya sudah lagi tidak mau menggunakan hidayah yang telah Allah berikan sejak awal. Bahkan ya kalau dalam surat Al-A'raf ya juga disebutkan kan, ya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada anak yang masih berada dalam rahim ibunya, ya, dengan mengatakan alastu bi rabbikum, maka mereka mengatakan qalu bala syahidna. Bukankah aku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada janin itu, walaupun mungkin nggak sadar kita ya, tapi hakikat itu sudah merupakan ikrar ya, cabang bayi yang akan lahir nanti ketika dilahirkan dalam keadaan hidup, ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku Tuhan kalian? Maka mereka menjawab qalu bala. Demikian ya Allah, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Makanya wajar kalau misalkan ketika anak lahir dalam keadaan fitrah. Nah ini hidayah pertama.
Yang kedua, beranjak setelah dilahirkan, ya mulai anak ditata atau anak diajarkan, ya mulai merangkak, ya atau juga tengkurap dulu atau guling-guling, ya. Lalu bisa merasakan sesuatu. Nah ini disebutkan hidayah hissiyah. Ya, hidayah hissiyah. Ya, kalau lapar nangis, kalau senang tertawa, ya. Kalau lagi kepanasan, ya mungkin ya nangis, ya. Kalau pokoknya begitulah ya yang kita tahu, yang mungkin ya ibu yang merasakan ya di sini ya bagaimana anak itu diberikan namanya hidayah petunjuk dalam merasakan sesuatu yang ada di hadapannya. Panas dia merasa kepanasan, dingin akhirnya dia senang ya, tuh ya dia tidak menangis ya. Ya tentunya ini merupakan bagian yang memang Allah berikan petunjuk dalam arti perasaan ya, hidayah hissiyah. Ini tahapan kedua. Lalu mulai beranjak lagi, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ilmiah. Petunjuk ilmu pengetahuan. Allah berikan dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang menarik, mana yang tidak menarik, mana yang bisa dia jadikan untuk diambil ya, lalu dia tidak mengambilnya atau menjauhinya. Ilmu bisa membedakan ya sesuatu yang ada di hadapannya ya. Nah, dari tiga ini tentunya Allah berikan secara keseluruhan kepada siapa saja manusia, baik yang beriman atau tidak beriman, ya. Atau yang nanti kelak ya ada mereka yang tidak merasakan bahwa ini merupakan hidayah. Lalu nanti yang keempat, nah ini yang khusus Allah berikan liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu hidayatul Islam. Hidayah Islam ya. Nah, kita Hasan ini merasakan betul Allah memberikan hidayatul Islam. Artinya Allah sudah berkehendak ini, Allah kehendaki kita dalam ya beriman kepada Allah, maka jagalah jangan sampai Allah ambil, Allah cabut hidayah Islam ini disamakan dengan yang lain. Nauzubillah ya. Makanya kita selalu membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan kami, Engkau condongkan kami kepada selain ya jalan yang benar ya, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya, dan berikanlah anugerahkan kepada kami dari sisimu ya, sungguh Engkau maha pemberi ya. Jadi hidayatul Islam secara khusus ya tidak diberikan kecuali kepada yang telah dikehendaki oleh Allah. Yahdi lima yasha, Allah berkehendak. Walaupun tentu saja ada proses yang Allah berikan, bukan sekedar ini loh hidayah untuk kamu, ini loh hidayah untuk dia, tidak. Tapi Allah berikan kepada yang mau berusaha untuk menjaga dari hidayah yang sebelumnya diberikan, dan juga yang mau mengarah kepada jalan-jalan yang telah diarahkan. Di antaranya adalah Alkitab. Mengambil Al-Quran sebagai jalan petunjuknya. Dan yang lebih spesifik lagi, yang kelima, ya, ini yang harus juga betul-betul kita syukuri. Setelah kita syukuri yang keempat tadi, hidayatul Islam, karena hidayatul Islam masih banyak juga orang yang ya aslinya mungkin ya sebagai Islam keturunan, Islam KTP, Islam ikut-ikutan saja dengan Islam abangan sebagainya ya. Ada juga bahkan dia Muslim tapi malah ya tidak mau menerapkan ajaran Islam. Nauzubillah ini ya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk yang kelima ini. Apa itu? Hidayah itu takwa ya. Hidayah untuk selalu bertakwa dan komitmen dengan ajaran Islam. Konsisten dengan apa yang Allah berikan. Tentunya ini adalah hidayah juga. Hidayah yang khusus ya. Hidayah yang istimewa, hidayah yang sangat khusus yang Allah berikan kepada yang dikehendaki lagi secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Apakah mereka yang senantiasa suka dengan baca Al-Qur'an ya? Apakah mereka yang senantiasa menjalankan ibadah dengan sebaik-baik ibadah? Apakah mereka yang senantiasa memperjuangkan ajaran Islam dengan sebaik-baik perjuangan ya? Apakah mereka yang selalu berusaha untuk menebarkan Islam ya kepada orang ya, dai-nya dia menjalankan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah ini kan, ini merupakan petunjuk yang sangat khusus lagi yang Allah berikan kepada yang dikehendaki secara khusus ya. Jadi di mana kita posisinya ya, mudah-mudahan kita berada posisi yang kelima ini atau yang tahapan yang paling ujung ya, yaitu adalah orang yang bertakwa ya. Nah tentunya di sini Allah katakan ya bahwa cara untuk mendapatkan itu adalah bagaimana kita selalu melaksanakan atau juga menerapkan apa yang Allah sebutkan di ayat kedua ini surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalam.
Hudan juga bisa diartikan dengan rambu-rambu jalan. Petunjuk arah yang bisa mengarahkan manusia kemana dia harus berjalan. Ibaratnya kalau kita berkendara, ya, baik mungkin masuk jalan tol atau di jalan-jalan pinggiran tol itu kan, pasti kan ada tulisan berwarna hijau di atas, ya, belok kanan kemana, belok kiri kemana, lurus kemana, gitu kan. Sudah pasti ada kan, ya. Kalau orang yang baru masuk, ya, mengikuti jalan itu sudah pasti terbantu, ya, di mana dia harus mengarah, ya. Misalkan kalau saya sekarang tinggal di Mampang, ya, keluar dikit, ya, nah itu belok kiri itu mengarah ke Buncit, ya. Nanti pas di ujung sebelum lampu merah itu ada tertulis ke kanan Pasar Minggu, ke kiri Kuningan, ya. Ya. Kalau orang yang baru pas kan nggak tahu kan ini kemana nih harusnya, ya. Maka akhirnya ketika dia belum tahu lalu ada tulisan ke kanan Pasar Minggu, oh berarti saya harus ke kanan, ya. Belok kanan, ya, apakah Ragunan atau Pasar Minggu, ya. Atau ke kiri ada penjelasan ke Kuningan atau juga ke Senen, ya, disebutkan. Nanti pas keluar itu nanti ada lagi kalau orang yang Pasar Minggu ke kanan Cilandak, ke kiri ke Pasar Rebo, ya. Karena akhirnya jelas rambu-rambunya itu kan. Nah begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu memberikan rambu-rambu, ya. Rambu-rambu yang mana akhirnya seseorang bisa melihat, oh rupanya ini jalannya lurus menuju surga. Ini jalan menuju ridho Allah. Ini jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana caranya dia bisa mengikuti. Oh ini jalan yang telah atau yang menyebabkan orang tergelincir, yang menyebabkan dia diberkahi Allah, menyebabkan dia hanya masuk neraka, ya. Qul inna hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man tabani. Katakanlah ini jalanku yang lurus, ya. Bahkan dalam ayat dikatakan fala tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan lain. Nah, inilah yang juga dimaknai dari kalimat hudan itu artinya rambu-rambu yang artinya bisa menjelaskan mana jalan yang harus kita ikuti dan mana jalan yang harus kita jauhi. Dan terakhir adalah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lil muttaqin, bahwa hidayah itu secara khusus memang untuk orang-orang bertakwa, ya. Apa itu takwa, ya? Nah ini memang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala muttaqin, ya. Ini kan ada jamaah yang sudah banyak, ya, mempelajari ilmu bahasa, ya. Nih muttaqin itu isim fa'il. Isim fa'il artinya kata yang menegaskan tentang hakikat yang sudah dimiliki perbuatan tersebut, ya. Daripada waqoyaki wikoyatan, takwa, ya. Ya, artinya dia melindungi, menjaga diri, ya. Nah, muttaqin artinya jamak dari muttaqin, ya. Isim fa'il dari takwa atau waqoyaki. Lalu berbentuk jamak muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sudah melekat ketakwaannya, orang-orang yang sudah begitu getol dalam pelaksanaan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu takwa. Saya berusaha untuk mencari juga makna yang disebutkan oleh para ulama, ya. Ini saya dapatkan dari Tafsir Ibnu Katsir juga, yang banyak memang saya ambil dari kitab beliau ini, ya. Tafsir Ibnu Katsir, kalau itu yang kita kenal, ya, secara umum, ya. Walaupun nama khusus mungkin kadang kita jarang mengenalnya, ya. Padahal nama kitab Tafsir Ibnu Katsir itu disebut dengan At-Tafsir Al-Quran Al-Azim. Itu nama yang tertera tertulis di dalam kitab, ya, dalam kitabnya yaitu Al-Quran Al-Azim. Sehingga nanti tidak salah, ya, kalau disebutkan apa nama Tafsir Ibnu Katsir yang memang dimiliki atau yang dibuat oleh pengarangnya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Secara masyarakat dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Nah, beliau mengatakan takwa itu artinya sama, ada beberapa, ya, walaupun intinya sama. Pertama dikatakan alladzina yuhadziruna Allah Ta'ala yuhadziruna minallah uqubatahu wa taraka ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima ja'a bihi. Pertama adalah orang bertakwa, orang yang senantiasa berhati-hati, ya, terhadap apa yang telah Allah sampaikan akan siksa, ya. Artinya dia tidak berusaha, ya, untuk masuk ke dalam, ya, perbuatan yang bisa
membuat dia tersiksa atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Sehingga akhirnya meninggalkan itu ma ya'rifuna minal huda, karena dia memahami tentang hidayah, mengenal hidayah dan berharap ayyaduna rahmat, mengharap rahmat Allah dengan kebenaran dari apa yang didapatkan atau yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, takwa itu ittaqu ma harramallahu alaihim wa addu ma iftaradu alaihim. Ya, takwa itu artinya senantiasa menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah dan melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan atas mereka. Yang ketiga, ya, qaumun ittaqu syirka wa ibadatil ausan. Adalah orang bertakwa adalah kelompok yang senantiasa menjaga diri dari kemusyrikan, dari beda kepada berhala-berhala. Wa akhlasullaha al-ibadah, ya. Wa akhlasulillah al-ibadah fa yamuruna ilal jannah, ya. Mereka ikhlas, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka dengan mudahnya masuk ke dalam surga. Ya. Ada Umar bin Khattab bertanya kepada, ya, Ubay bin Ka'ab, ya. Beliau mengatakan, "Mat taqwa?" Apa itu takwa, wahai Ubay? Sebelum bertanya, beliau malah bertanya lagi, belum menjawab, Ubay bertanya lagi kepada Umar, ya. Amma salakta da syaukin, ya. Amma salakta tariqan da syaukin. Ya, apakah kamu pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Ya. Qala bala, ya. Umar berkata, demikian, benar, ya. Qala fama amilta, ya. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu melintasi jalan yang penuh duri? Qala syammartu wajtahadtu. Aku akan berhati-hati, ya, dan aku bersungguh-sungguh, ya, menghilangkan duri-duri atau tidak terkena duri-duri tersebut. Maka apa jawaban Ubay bin Ka'ab setelah itu? Qala fadzalika taqwa, itulah takwa. Lalu ditafsirkan lagi oleh Ibnu Mas'ud, ya, dari makna ini bahwa kalimat syammartu wajtahadtu artinya kadang kita memendekkan langkah, kadang menjauhkan langkah, ya, agar tidak terkena duri. Betul juga memang, ya, bahwa kita dalam kehidupan ini selalu banyak menghadapi duri-duri, ya, duri kemungkaran, duri kemaksiatan, duri kesyirikan, ya, duri dosa-dosa yang kadang-kala kita harus melangkah hati-hati, pelan-pelan, ya, pendek langkah kita. Kadang kita harus menjangkau dengan jauh. Itu duri-duri yang memang pasti akan kita hadapi. Syammartu, berhati-hati, dan wajtahatu, bersungguh-sungguh untuk, ya, tidak terkena duri-duri tersebut, ya. Kehati-hatian dan juga kesungguhan, itulah makna takwa yang dihadirkan oleh seorang ulama, ya, atau seorang sahabat yang memang memiliki kaliber yang sangat mulia, ya, Ubay bin Ka'ab, ya. Ini ada kisah juga, ya. Ubay bin Ka'ab itu adalah sosok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, ya, "Salam wahai Ubay." "Dari mana ya Rasul?" "Dari Allah." Kan. Masya Allah, kan. "Saya disampaikan salam ya Rasul. Nama saya disebutkan oleh Allah ya Rasul." "Iya. Allah menitip salam kepadaku, kepadamu wahai Ubay." Ya, coba, ya, nama disebutkan oleh Allah. Begitu terbayang nggak, ya? Kita saja kalau disebut nama kita oleh orang tua, ya, atau oleh mungkin ada Pak RT atau Pak Lurah atau Pak Camat, itu kan pasti akan suka kita. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyebut namanya? Sampai kata Nabi SAW, "Ubay, kamu dikirim salam, ya, salam dari Allah Subhanahu wa taala." Ya. Menangis Ubay bin Ka'ab, ya. Kenapa beliau gitu kan? Karena memang beliau adalah seorang penulis Al-Quran, ya, yang betul paham, ya, bagaimana Al-Quran diturunkan. Nah, juga yang terakhir yang menarik, ya, menurut Ali bin Abi Thalib tentang takwa, kata beliau, takwa itu 4 karakternya. Ya. Ini makna takwa yang akhirnya menjadi 4 karakter. Pertama adalah at-taqwa itu al-khaufu bil jalil. Orang senantiasa takut kepada Allah yang Maha Jalil, ya, Maha Agung. Wal amalu bitanzil, ya, yang senantiasa mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Wal qanaatu bil qalil, senantiasa senang, ridho, menerima pemberian yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu liyaumir rahil,
bersiap diri menghadapi hari kematian. Itulah takwa menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari kalimat zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Intinya di sini memang Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pertama tentang keutamaan Al-Qur'an ya. Ada 3 keutamaan dalam ayat ini ya. Keutamaan Al-Qur'an pertama adalah Alkitab, yaitu Al-Qur'an itu memang terjaga dalam bentuk tulisan. Dan juga Al-Qur'an itu mulia ya. Bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, zalikal kitab benyatornya itu, tapi kadang ini untuk menunjukkan kemuliaan tingginya derajat Al-Qur'an ya di sisi Allah dan juga tentunya di hadapan kita. Yang kedua, Al-Qur'an itu istimewanya la raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kerancuan di dalam kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Meskipun satu huruf ya, tidak ada boleh kita ragu ya, itu adalah memang milik Allah, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang ketiga, dia merupakan hudan lil muttaqin ya. Dia merupakan ya petunjuk yang khusus ya yang diberikan oleh Allah kepada yang bertakwa. Takwa yang komitmen, orang orang senantiasa ya melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya tutup ya, bahwa memang kata ya kalimat ini ya Al-Qur'an tidak ada keraguan ya, dan juga Al-Qur'an sumber ya hidayah, bahwa memang takwa itu juga sebagai penghujung dari kalimat atau ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga memastikan diri bahwa kita ini ingin menjadi orang bertakwa atau tidak. Kalau ingin menjadi orang bertakwa, coba lihat ya, apakah kalian sudah tidak ragu pada Al-Qur'an? Apakah kalian berusaha untuk memuliakan Al-Qur'an ya, menjaga kemuliaan Al-Qur'an atau tidak ya? Kalau iya, boleh, kalian akan menjadi orang bertakwa. Kan takwa itu artinya puncak kemuliaan ya. Kita kan diberikan oleh Allah dalam sebagaimana tadi, kalau hidayah ada tahapan-tahapannya, begitu juga manusia ini. Kan kita diciptakan oleh Allah mulia. Ya. Secara umum manusia itu kan makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna daripada ciptaan lain. Ya. Ya, karena Allah menciptakan di alam semesta ada binatang, ya, ada pohon-pohon atau juga tumbuh-tumbuhan dan sebagainya di alam yang ada. Nah, yang manusialah yang paling sempurna. Kenapa? Karena Allah memberikan akal, Allah memberikan jasad, Allah memberikan ruh. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling mulia, yang paling sempurna. Sempurna secara umum ya. Nanti dia akan mulia lagi, naik kemuliaannya ketika sudah diberikan Islam ya. Walaupun Islam masih ya kadang-kala ya mungkin ya apakah KTP atau juga karena keluarga dan sebagainya, tapi tetap dianggap naik ya, meningkat dia dari mulia secara umum menjadi mulia secara khusus ya yaitu Islam ya. Lalu naik lagi setelah Muslim ya. Kalau Muslim Islam itu kan hanya dia kadang baru sekedar melaksanakan apa yang diwajibkan, ada diperintahkan oleh Allah, belum memahami betul keyakinannya, menguat keyakinannya. Kalau sudah naik maka disebut dengan mukmin ya. Jadi manusia muslim mukmin ya. Jadi manusia pertama itu di bawah, naik kedua muslim, naik ketiga mukmin ya. Puncaknya adalah takwa ya. Puncaknya takwa ya. Kenapa mukmin di bagian ketiga? Karena memang kadang-kadang ada juga yang mukmin sebagaimana yang sering kita dengarkan, yazidu wa yanqus. Orang beriman itu ada yang kadang naik imannya, kadang menurun imannya. Ya, kalau mungkin saya ya sering banyak nurunnya kan ya. Stabil aja udah bagus ya, stabil iman kita sudah bagus ya. Bagaimana kalau meningkat ya? Memang Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar muslim, mukmin akan diganjar oleh Allah dengan surga ya. Bagian banyak yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang nyangkut dulu nih. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang mubasyirun bil jannah kan. Kita termasuk orang yang ya pernah dijanjikan oleh Nabi kepada 10 sahabat, termasuk juga kita ya walaupun tidak yang yang langsung ya, tapi yang tidak nggak nyangkut dulu ya
saya nggak berasa ya bakal akan langsung ya, dosa-dosa yang sangat banyak gitu kan. Artinya memang ini ada juga dalam ayat ya, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat kedua dikatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti kelak ya orang-orang kafir itu cemburu ya dengan orang beriman, orang muslim. Cemburu kenapa? Awalnya kaget, awalnya ngenyein itu, awalnya melecehkan orang muslim ya. Karena apa? Orang kafir masuk neraka, orang muslim juga masuk neraka. Sehingga wah kamu ngapain dulu Islam ngikutin Muhammad, disiksa, dicela, dimaki kan? Ya akhirnya masuk juga sama dengan saya. Ini kayaknya Muslim yang maksiyah ya, yang mungkin banyak maksiatnya tapi tetap masih ada dalam hatinya kalimat la ilaha illallah kan. Rupanya dia nggak selama-lamanya ya. Satu saat nanti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam hatinya ya masih ada keimanan ya. Ya. Nah ketika dikeluarkan orang kafir ngelihat. Ya, loh kok dikeluarkan? Ya, karena dia memang memiliki iman ya. Akhirnya mereka mengatakan laukanu muslimin. Coba kalau aku dulu muslim seperti dia. Coba aku dulu mengatakan la ilaha illallah sedikit saja kan. Nggak akan selamanya seperti ini. Akhirnya mereka nyesal juga. Ya, nah ini juga tentunya butuh ya. Kita harus meyakini bahwa memang Islam akan menyelamatkan kita walaupun mungkin kalau ada orang yang muslim berbuat maksiat, ya, tapi tentu nanti Allah Maha tahu ya, apakah nanti akan dia dimasukkan ke dalam surga setelah dicuci dulu atau tidak. Tapi intinya adalah di sini bahwa memang kita belum bisa menjamin ya, belum bisa menjamin diri kita untuk langsung dalam surga Allah ya. Apalagi juga Nabi pernah mengatakan dalam riwayatnya disebutkan ya, saddidu wa qaribu wa'lamu anna a'malakum lan yudkhilakum jannah, wa fi riwayatin saddidu wa qaribu wa'lamu anna a'malakum lan yunjiakum anin nar. Luruskan niat kata Nabi. Dekatkan kalian kepada Allah ya. Ketahuilah bahwa amal-amal kalian tidak akan mampu masukkan kalian ke dalam surga. Dalam riwayat disebutkan luruskan niat, dekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah bahwa amal kalian tidak akan mampu menyelamatkan kalian dari api neraka. Sampai sahabat bertanya kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul? Qala na'am ya. Ya, betul, termasuk saya tidak akan mampu menjamin saya bisa masuk surga dari karena perbuatan saya. Ya. Illa kata Nabi an yataghammana yallahu rahmatahu wa fadlahu, kecuali Allah rengkuh saya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Makanya kalau kita berbuat sesuatu, mintalah dari Allah rahmat ya, karunia agar dengan ya itu kita bisa masuk dalam surga. Nah, tentunya yang ingin saya garis bawahi adalah takwa itu puncak daripada keimanan kita yang akan memudahkan kita mendapatkan ridho Allah. Terjamin kita masuk surga, tidak lagi nyangkut dulu atau tidak lagi kita terhindar masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Karena takwa itu merupakan proses manusia yang sangat ya spesifik ya, yang dia ini sudah komitmen. Makanya kalau ayat kita lihat ya bisa dilihat ya, dibaca ya, misalkan di surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun ya. Dalam surat setelahnya juga innal muttaqina fi jannatin wa na'im ya. Dalam surat Amma juga innalil muttaqina mafaza. Ya. Jadi Allah sebutkan hanya untuk orang bertakwa itu surga. Ya, hanya untuk orang bertakwa itu kenikmatan. Bukan disebutkan mukmin ya. Walaupun kalau mukmin ada, itu artinya memang janji yang Allah sebutkan orang beriman begini begitu ya. Tapi tentunya agar kita bisa mendapatkan itu semua, maka marilah kita tingkatkan diri kita menjadi orang-orang bertakwa ya. Ya, takwa itulah yang menjamin kita. Karena takwa itu sudah menjadi orang yang tidak lagi terpengaruh dengan apapun kondisi. Apalagi sekarang kan kita kondisinya ya COVID-19 yang sudah lama kita alami ya. Tentunya kita harus senantiasa ya husnuzon kepada Allah ya. Di antara ciri takwa kan berusaha untuk husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itulah yang terbaik ya, atau apapun yang terjadi saat ini itulah karena Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Harus kita sabar-sabar ya, isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkan kesabaran ya, karena dengan itulah ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga
menjadikan ciri orang yang bersabar itulah orang yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita pahami bersama ya di ayat kedua surat Al-Baqarah ya. Satu ayat dulu ya yang kita bahas ya, mudah-mudahan ini bisa membuat wawasan kita memaknai kalimat-kalimat dalam surat ya, khususnya Al-Baqarah ya, untuk menjadi terang, lalu juga untuk menjadi pedoman hidup kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an yang mulia, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an dan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ya. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah ya. Jazakumullahu khairan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah taklim oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada seluruh jamaah jika saya mute karena memang kesepakatan kami bersama agar kita taklim lebih khusyuk, tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Mohon maaf, ngapunten, nyuwun sewu. Sekarang kita beri kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Syarifuddin. Silakan yang ingin bertanya tinggal dipencet speakernya. Silakan. Di unmute ya. Di unmute. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan yang ingin bertanya dari surat Ya. Al-Baqarah ayat Atau 2. mungkin di chatting ada lagi Ustadz yang mau ini melalui chatting juga mungkin boleh. Ada yang melalui chattingan ya, mungkin. Dibantu baca ya, dibantu baca mantu. Ya. Silakan yang mau nanya. Tinggal di unmute saja speakernya. Oh, nggak ada ya. Chattingan nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak siapa dari mana? Saya Luki dari Tanjung Duren. Saya cuma tanya ini ya, ayat, jadi kembali ke ayat pertama, Mas. Ya. Kan ada alif lam mim ya. Kenapa Ya. tidak semua dimulai dengan itu ya? Tidak semua surat. Kenapa tidak semua surat dimulai? Kenapa tidak semua surat dimulai dengan alif lam mim? Ada nggak yang mungkin riwayatnya? Terima kasih. Tadi kurang jelas apa Ustaz Mulisin, tolong diulangi lagi ininya. Iya, jadi kenapa tidak semua surat itu di awal dimulai dengan alif lam mim, hanya Al-Baqarah saja dengan alif lam mim. Ya. Kenapa di Al Imran atau di surat lain tidak dimulai dengan alif lam mim atau yang diawali oleh huruf-huruf muqatta'ah lah. Ya. Ya memang tidak semua ya. Walaupun ada 29 ya, 29 surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, baik yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf ya. Jumlahnya 29 ya. Tidak semuanya. Agar tetap ya terjaga ketakjuban orang ya, atau juga tidak ada namanya sesuatu yang keanehan itu sehingga muncul ya, atau sesuatu yang bentuknya takjub itu muncul dari seseorang. Kalau sudah terbiasa atau sudah banyak, orang mungkin tidak terpengaruh atau tidak merasa aneh ya. Itu salah satunya kan. Kan di antara Allah menyebutkan ini menurut para ulama tanbih ya, memberikan sesuatu yang kaget atau peringatan atau perhatian ya. Ketika ada alif lam mim, tapi nggak semuanya kok alif lam mim ya. Ada yang langsung kepada kalimat ya, misalkan di surat An-Nisa, ya, surat Al-Maidah, ya, surat Al-An'am ya, itu tidak ada kalimat huruf muqatta'ah ya. Kalau alif lam mim ada surat Ali Imran juga ada ya. Surat Ar-Rum, surat Luqman juga ada ya. Tapi kok kenapa nggak semua seperti yang ditanyakan? Karena memang Allah sengaja bahwa di awal memang surat Al-Baqarah disebutkan agar orang kaget ya, ada perhatian ya. Lalu disebutkan lagi surat Ali Imran, kaget lagi. Tapi surat kaget yang kedua biasanya udah nggak kaget lagi kan. Hanya Allah munculkan ya dengan firman-Nya di surat An-Nisa, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu juga di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu ya aufu bil uqud ya. Ya, terus di surat Al-An'am alhamdulillahilladzi kan. Jadi sengaja memang Allah tidak semuanya menyebutkan agar
kekagetan itu menghilang setelah Allah sebutkan cuma beberapa kali dalam surat dalam bentuk alif lam mim. Yang kedua, ya sebagaimana sudah saya sampaikan di pekan lalu, bahwa alif lam ini untuk menunjukkan mukjizat yang Allah turunkan, bahwa ini memang mutlak milik Allah dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara makna dan lafaz. Sehingga Nabi tidak lagi tidak berperan ya, tidak berkontribusi menambah-nambah ya kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau di surat Al-Haqqah sangat keras ya. Ya itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, walau taqawwala alaihi bil wakil ya, la akhadna minhu bil watin. Ya. Jadi kalau saja Muhammad membuat mengada-ngada dari kalimat-kalimat Al-Qur'an, tunggu aku akan ambil dia. Urat nadi saya akan ambil, saya putus dia. Nabi sendiri itu diperingatkan ya, apalagi kita ya. Apalagi mereka yang saat itu turun Al-Qur'an mengatakan ini itu kan. Nah, alif lam itu menunjukkan hal tersebut, bahwa memang alif lam mim atau juga huruf muqatta'ah yang lain, huruf jai yang lain itu untuk menyebutkan hakikat mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Alam itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Luki ya, yang bertanya tadi. Silakan yang lain yang ingin bertanya tinggal dibuka unmute-nya saja. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Ya, Bu Santi, silakan. Bu Santi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mengenai hidayah. Tadi dikatakan bahwa kita telah bahwa hidayah itu ada 5 tingkatan. Kemudian kita alhamdulillah setelah, dengan memeluk agama Islam, kita telah di tingkat yang keempat. Alhamdulillah. Amin. Itu walaupun itu barangkali untuk saya, karena saya alhamdulillah dilahirkan dari keluarga Islam. Jadi, Amin. Nah yang saya tanyakan ya untuk tingkatan yang kelima, muttaqin. Yeah. Itu bagaimana caranya Pak untuk kita bisa menjadi muttaqin? Yeah. Langkah-langkah apa yang perlu kita perhatikan atau kita laksanakan. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Santi, ya pertanyaan yang sangat bagus ya, terkait langkah-langkah kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa ya, yang insya Allah sebenarnya jawabannya besok bisa jawabannya keterangannya ada besok di situ ya, sebenarnya insya Allah jawabannya di ayat selanjutnya. Secara singkat memang orang yang bertakwa itu orang yang yu'minuna bil ghaib, senantiasa beriman kepada yang gaib ya, baik rukun iman yang 6 ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin betul ya. Yang kedua adalah yuqimuna sholat, senantiasa mendirikan sholat, menjalani segala perintah Allah dengan sebaik-baik pelaksanaan ya. Lalu juga wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, senantiasa menginfakkan sebagian harta yang Allah telah berikan. Ya, itu semua disebutkan dengan ya fi'il mudhari. Ya insya Allah kita tegaskan lagi besok ya, bahwa ini adalah pelaksanaan yang senantiasa continue kita beriman, continue kita melakukan ibadah sholat ya, atau juga ibadah yang lain, dan juga continue untuk berinfak. Lalu juga yu'minu nabima unzila ilaika wa unzila min qablik ya, ditegaskan lagi dengan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah baik sebelum maupun saat diturunkan Al-Qur'an ya. Artinya mutlak kita yakin betul akan Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain ya. Kalau Al-Quran kan iman dan amal, kalau yang lain iman saja ya. Yang penting kita percaya ya, yakin bahwa Allah telah menurunkan sebelum Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf dan sebagainya. Lalu juga ya wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin adanya hari akhirat ya. Insya Allah secara rinci akan kita bahas besok ya. Makanya jangan lewatkan atau jangan lupa ya besok untuk hadir kembali ya. Itu ya Bu Santi, mohon maaf mungkin itu ringkasnya nanti besok kalau kita jawab ya secara rinci. Baik, Ustaz Mulhidin, ada lagi mungkin ya, silakan. Ada lagi yang ingin tanya? Silakan di unmute saja yang ingin bertanya.
Ada Ya. Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Putri. Silakan Bu. Ya, begini Ustadz, saya ingin menanyakan, apakah memahami terjemahan, memahami tafsir ataupun hanya membaca terjemahan itu wajib bagi semua Muslim? Jadi kalau kita lihat kan banyak kita ikut-ikut kajian taklim, tapi misalnya gini, sampai akhir hayat kita kan seringkali belum sampai membaca semua arti dari Al-Quran. Itu bagaimana hukumnya? Tapi kita kan tetap membaca tilawah, ya, kita khatam berkali-kali, tapi seringkali kan kalau kajian taklim itu kan hanya tematik gitu ya. Kita nggak hampir seluruhnya tuh 1000 berapa ayat itu nggak semuanya kita pernah dengar atau pernah kita baca. Nah, bagaimana mensikapinya atau ilustrasinya atau hukumnya bagi kita? Makasih. Baik, terima kasih Bu Putri yang telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi ada sebelum saya jawab ada ilustrasi ya. Ada seorang cucu ya melihat kakeknya selalu baca Quran. Akhirnya sang cucu ini bertanya ya, atau sebelumnya mengikuti ya, dia ikut baca Setiap hari dibaca sesuai yang dilihat dari orang tuanya atau kakeknya. Tapi ketika dibaca dia nggak paham. Ini kok bacaan saya cuma baca doang ya. Sementara saya nggak paham banget nih apa yang dibaca, apa yang saya baca. Hanya dilontarkanlah ya hal tersebut kepada kakeknya. Ya. Dia berkata, cucu ini berkata, wahai kakekku, aku melihat engkau selalu baca Quran setiap hari. Akhirnya aku ikut. Ya. Tapi selama saya baca saya nggak paham maksud daripada yang saya baca. Ya, kan nggak seperti bacaan yang lain ya. Kalau kita baca buku atau ini kan kita bisa paham. Sementara Al-Quran saya baca saya nggak paham. Ya, terus apa maknanya? Apa yang manfaatnya saya baca ini? Nah, sang kakek yang bijak ini nggak menjawab langsung kecuali beliau mengambil keranjang bekas ya mungkin bekas arang lah ya yang sudah hitam ya, keranjang dari jerami atau keranjang dari rotan itu kan, ini keranjang yang bolong-bolong ya. Nah, kebetulan di samping rumahnya ada sungai. Lalu sang kakek memerintahkan, cucuku, sekarang ambil keranjang itu dan kamu pergi ke sungai, kamu bawa ya air dengan menggunakan keranjang ini. Hanya dia nggak paham juga, pokoknya mengikuti perintah kakeknya. Pertama diambil, dibawa ya sampai rumah kering ya. Kayak bocor, bolong itu kan ya. Ya kering itu kan, nggak ada air yang dia dapat ya. Terus ulangi lagi, wahai cucuku, diulangi lagi. Diulangi. Diambil lagi, nggak ada lagi airnya. Ketiga gitu juga kamu sampai kecapean ya. Walaupun dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga bahkan sampai berlari agar bisa air itu ya dapat ya, nggak bocor atau nggak habis ya di tengah jalan. Akhirnya dia pelatihan ya. Lalu mengatakan, wahai kakekku, aku sudah melaksanakan perintahmu. Terus apa maksudnya begini kan? Mana nggak ada manfaatnya saya dapatkan ya? Akhirnya nggak ada sampai di rumah. Tersenyum sang kakek mengatakan, wahai cucuku, kamu lihat nggak tadi? Ya, ketika kamu pertama mengambil, kerannya itu hitam, ya, bekas arang ya hitam. Ya. Tapi sekarang kira-kira bagaimana kamu lihat? Sudah bersih ya kakekku, bersih ya. Ya. Akhirnya apa kata kakek? Begitulah ketika kamu baca Quran. Kalau kamu baca Quran walaupun belum sampai kamu memahami, insya Allah sudah bisa membersihkan ya pikiran, hati dari dosa-dosa, ya, dari kekeruhan ya yang ada dalam diri. Jadi memang ada proses ya ketika kita baca Quran. Proses pertama memang tidak masalah untuk bagaimana sekedar membaca. Lalu nanti kalau ada kesempatan untuk mengkaji baik secara tafsir ya secara makna atau secara global silakan saja ya. Yang penting ada proses untuk bisa memahami atau dengan baca terjemah ya. Ya boleh juga baca terjemah, nggak masalah ya. Walaupun ya nanti bisa dengan atau disertai dengan tafsiran ya, terjemah dan tafsir ya, agar kita tidak salah kaprah karena
terjemah itu kan bahas global ya, atau sesuai dengan huruf-huruf yang seringkali mungkin belum sampai ya pemahaman dari terjemah itu. Ya bisa juga dengan membaca tafsiran-tafsiran ya, buku-buku tafsir yang ada yang terjemahan atau yang asli ya. Itu proses ya. Jadi tidak masalah untuk berproses, untuk melakukan. Pertama mungkin sekedar membaca, yang penting membaca sampai khatam ya, punya target misalkan 1 bulan khatam ya, pokoknya 1 hari 1 juz misalkan target ya. Kalaupun belum bisa memahami nggak ada masalah, karena Nabi SAW mengatakan ya iqra'u Al-Quran ya, wa man qara harfan minal Quran kaza ya, fi mana minal hadis, dia baca Al-Quran karena siapa yang baca Al-Quran begini akan mendapatkan garis seperti ini. Jadi Nabi tidak mengatakan baca dan pahami ya. Ya nanti proses adalah setelahnya itu bahwa diri kita berusaha untuk memahami, apakah dengan langsung ya membaca kitab-kitab tafsir ya yang lengkap ya, atau dengan bertanya kepada para asatidz yang ada sekitar, para ulama yang memahami ya, lalu akhirnya bisa kita pahami terkait dengan Al-Quran itu sendiri ya. Itu hakikatnya demikian. Jadi ada proses yang perlu kita lakukan dan tidak masalah ketika kita dalam proses itu. Ya, kewajiban memang ada kewajiban agar kita tidak terpaku dengan apa yang kita tahu lalu tidak berusaha untuk meningkatkan. Ya. Itu ya. Kalau gitu ada latar belakang yang beda deh, bisa. Mana? Gimana Bu? Apa? Jadi belakangnya itu kakak bahlah apa itu oleh baik, yang lain mungkin ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Heni. Pak Fauzi mau ditanyakan? Surganya orang yang surga itu itu kurang jelas ya suaranya ya? Ini punten, mohon maaf suaranya nggak jelas. Kurang jelas ya? Iya. Ada Bu Heni mau bertanya? Bu Heni Suyadi? Iya. Yes. Kalau buat penghafal atau yang suka tilawah, yang suka murojaah, masuk surganya itu berdasarkan terakhir dia baca sampai mana, atau berdasarkan hafalan atau katanya? Itu aja Ustaz. Belum jelas nih Bu Heni nih, masih suaranya. Maaf Bu Heni, coba kayaknya masih storing dah. Mungkin di ini aja, di chatting ya. Kalau nggak jelas di chatting aja, menggunakan chatting. Nanti akan coba saya perhatikan, saya lihat chattingannya ada nggak. Ini kalau di sini kan masih 0 chattingannya. Ya. Mohon maaf nih Bu Eni ya. Mungkin nanti bisa lewat WA saja kalau pribadi. Halo. Ya, atau halo. Silakan. Ya, silakan Bu Eni. Oh iya, ini kan ada saya dengar itu bahwa masuk surganya seseorang itu berdasarkan bacaan terakhir dari Al-Quran. Apakah itu berdasarkan tilawahnya atau hafalannya, atau karena murojaah sering murojaahnya itu? Betul. Ya itu Ustaz. Baik. Dalam hadis memang disebutkan ya oleh Nabi SAW, Iqra wartaqi waratil fa in ka fi akhiri ma qara'ta ya. Jadi bukan sebenarnya masuk surga ya, tapi manzilah kita, kedudukan kita yang mulia itu nanti akan terlihat di akhir. Jadi bukan masalah masuk surga ya, tapi masalah adalah kedudukan kita di hadapan Allah dari apa yang kita baca. Artinya orang kalau sudah terbiasa baca Quran, niscaya dia akan mendapatkan kedudukan yang semulia. Lalu nanti pada akhir dibaca, itulah yang akan dia mendapatkan ya berapa kali dia baca Quran ya, berapa juz dia hatamkan, atau berapa kali dia menghatamkan Quran dan sebagainya ya. Itu jadi
Kalau dikatakan jadi kebiasaannya itu dengan baca Quran, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Artinya dikatakan fa inna manzilataka fi akhiri ma qara'ta. Hakikat kedudukanmu nanti ada di saat berapa kamu baca ya Al-Qur'an. Ya. Ujungnya itu berapa. Jadi maka dari itu jangan tinggalkan ya atau abaikan untuk selalu membaca Al-Qur'an ya. Nanti asal baca. Mudah-mudahan ya ketika akhir kita husnul khotimah kan. Kalau misalkan pas lagi baca Quran ya atau memang setelah baca Quran ya kita dipanggil Allah, maka itulah menjadi manzilah kita ya. Artinya di sini Nabi SAW ingin agar kita selalu baca dan baca Quran. Sosok yang sangat ya tidak pernah meninggalkan Al-Quran itu sahabat itu Utsman bin Affan ya. Beliaulah yang betul-betul getol baca Quran ya. Sampai akhirnya meninggalnya pun saat membaca Al-Quran. Dan juga banyak lagi yang sahabat yang lain ya, tapi yang paling getol itu katanya beliau. Pola bisawab itu mungkin ya Bu Heni yang bisa saya jawab ya. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin Bu Heni yang disampaikan? Itu kalau untuk di alam kubur itu gimana Ustaz? Ya. Jadi kalau yang di alam kubur itu memang juga demikian ya. Orang yang akan dimuliakan oleh Allah kan kita akan mengalami tahapan-tahapan yang melangkah menuju akhir hidup ya, yaitu kiamat ya. Kalau kita kan sekarang ini di tahapan kedua ya. Kalau di dalam kehidupan tahapan kita kan dulu mati kita dihidupkan oleh Allah, sekarang kita dari tahapan kedua. Nanti kita akan marah kepada tahapan ketiga yaitu kematian yang di alam kubur. Nah, alam kubur itu menjadi posisi kita. Apakah kita nanti kelak akan menjadi ahlus sa'adah atau ahlus syaqawah ya. Orang yang akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan di ujung atau kesengsaraan di ujung ya. Itu di kuburannya sudah ketahuan. Nah, apakah nanti dalam satu hadis juga disebutkan kelak nanti seorang sahabat atau seorang mayit akan ditemani kepada apa yang dilakukan di dunia. Kalau dia selalu beramal, maka dia akan didampingi oleh amal-amalnya. Kalau dia selalu baca Quran, maka dia akan disinari dalam kuburnya itu oleh Al-Quran, bahkan pendampingi Al-Quran. Pokoknya apa yang menjadi komitmen dia atau banyak dia dalam beramal, itulah menjadi teman dekatnya, teman akrabnya di alam kubur ya. Jadi alam kubur itu memang jadi tempat dia akan beroleh kebahagiaan atau juga kesengsaraan ya. Wallahu alam ya. Nah, baik. Ya, demikian baik. Para jamaah, para peserta. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi karena waktunya sudah tinggal beberapa menit, 2 menit lagi. Jangan lupa besok insya Allah kita kajian jam 6 mulai sampai jam 7.30 melanjutkan ke ayat berikutnya. Dan punten, ngapunten, nyun sewu, mohon maaf kalau besok ketika kita taklim semua speakernya di mute agar tidak terdengar suara-suara, fokus pada kajian Ustadz Syarifuddin. Nanti kalau bertanya tinggal di-unmute saja. Baik, Ustadz Syarif, mohon untuk ditutup dengan doa sebelum majelis. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas yang hadir ya, Ibu dan Bapak sekalian. Marilah kita akhiri pertemuan kita perjumpaan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi penambah mizan hasanah kita, menambah ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan rahmat Allah ya, keluarga kita, anak kita dijadikan min ahli Quran alladzina hum ahluhu wa khassatuhu insyaallah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min hafazatil Qur'an. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal ghala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.